kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini, pada siang hari ini kami boleh ada sebagaimana pada saat ini, semua karena kasih kemurahan. Kamu sudah berikan kesempatan kepada kami, kehormatan yang sangat luar biasa untuk boleh melayani Raja di atas segala Raja. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Seberapapun kami yang ada pada saat ini Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu ada atas kami, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Kami menjadi pendengar dan juga pelaku ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Benar, luar biasa. Amin. Memang kita harus perkatakan ya hari. Haleluya. Kita bersyukur pada luar biasa. Kita bersyukur pada siang hari ini, seberapapun kita yang datang. Saya selalu katakan, setiap ibadah yang kita hadiri, kita bersyukur dan kita bangga. Kenapa? Karena kadang manusia itu tidak tahu bahwa itulah ibadah terakhir bagi dia. Bisa terjadi seperti itu. Kadang manusia itu berpikir minggu depan lagi bisa kok, gitu kan. Akhirnya kadang ibadah itu menjadi rutinitas. Tapi saya percaya kita semua yang ada di sini bukan rutinitas, tapi ada kerinduan terus. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Bukan karena umur, ya. Kadang anak muda katakan nantilah kalau sudah tua saya melayani Tuhan. Makanya saya sangat senang ketika melihat adik itu sama yang WL ini. Sangat-sangat bersyukur saudara. Apalagi hari-hari ini anak-anak muda kalau masih bisa ada di gereja itu suatu anugerah katanya. Karena mereka sudah sibuk dengan dunianya mereka. Ya, anak kami juga pemain musik juga dua-duanya di Jakarta. Ya, puji Tuhan, kita akan perkenalan dulu ya. Tapi udah kenal saya istri Pak John. Ya, saya dari Sumatera, Samrida Boru Purba. Ya, anak dua, suami orang Manado dan hanya satu-satunya. Haleluya. Kita buka dari Kejadian 39. Mungkin ini sudah hal yang biasa karena di sini saya lihat semua hamba-hambanya, ya. Jadi kita sharing sebenarnya. Saya selalu, saudara, kalau di mimbar itu agak gemetar sebenarnya. Dimanapun saya berdiri, saudara. Karena saya melayani Raja di atas segala Raja. Jadi porsi saya di mau gereja kecil, mau gereja besar itu sama. Dimanapun saya bawa firman Tuhan, itu tetap, saudara. Jadi bukan karena ini gereja kecil persiapannya biasa-biasa. Enggak, saudara. Saya dari kemarin-kemarin apa yang Tuhan mau, yang saya sampaikan di GGP Gospel. Saya melihat saudara, saya berdoa, saya bangun lagi jam 2, saya berdoa lagi, Tuhan, yang mana ini yang mau saya sampaikan? Ya, seperti itu saudara. Jadi bolak-balik dapatnya kembali di Kejadian 39 saudara. Ya. Waktu saya berapa menit ya Pak? Sampai selesai. Oke. Jadi Bapak Ibu jadi saksinya. Saya kalau nggak ada waktunya bisa sampai ya. Kita lihat Roh Kudus kerja. Ya, saya akan bacakan secara cepat saudara. Kejadian 39. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu jalan ceritanya, tapi alangkah baiknya kalau saya bacakan Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia
Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku dan untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ini suatu perikop yang sangat komplit, sempurna, semua ada di situ, saudara. Semua ada di situ. Saya ketika membaca ini sampai terkagum-kagum, saudara. Bagaimana Yusuf, saya katakan di sini bagaimana iman sejatinya Yusuf, diuji di dalam segala persoalan. Kalau kita buka dari kejadian sebelum-sebelumnya, bagaimana dia dijual, saudara, sangat mengerikan hidupnya. Tapi ada sesuatu keteladanan yang bisa kita dapatkan dari seorang Yusuf, apalagi kita di dalam ladang Tuhan, penginjilan seperti ini, saudara, sangat-sangat kita perlukan. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Tapi dari seorang Yusuf ini kita belajar dari iman sejati. Saudara, setiap saya bawa firman, saya selalu katakan, kapan kita mulai terima Yesus? Saya bertobat tahun 91, semester 1, tanggal 6 bulan 10 tahun 91. Waktu ada retreat, saudara. Jadi saya bertobat umur 19. Tadi ada yang main keyboard umur berapa itu? 15. Yang WL? 24. Puji Tuhan, saudara, di usia muda
sudah mengambil keputusan untuk melayani. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah apakah kita ada sampai saat ini. Apakah kita terus memelihara iman itu? Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Ketika kita dipanggil Tuhan, saya tetapkan hati saya dari umur 19 tahun sampai detik ini, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bagaimanapun perihnya di dalam pelayanan. Ya, mungkin ada Pak Jimin, Pak maaf ya Pak, saya panggil namanya. Ya, kalau di orang Batak nggak boleh, harus marganya yang dipanggil. Contohnya Pak Purba gitu. Tapi kalau di Jawa saya lihat sama dengan orang Manado, panggil aja namanya. Jadi nggak apa-apa Pak ya. Ya. Bagaimana kita di ladang pelayanan? Ya, saudara, saya melihat bagaimana kami di kota besar juga lain lagi permasalahannya, saudara. Ya, jadi kita bersyukur. Kita melihat dari seorang Yusuf, bagaimana iman sejati kita diuji. Jika kita ada berdiri sampai saat ini, melayani Tuhan itu suatu anugerah yang luar biasa. Karena banyak hamba Tuhan justru mereka jatuh di dalam keberkatan. Ya, makanya kita bersyukur jika sampai saat ini, saudara. Kami pun di Jakarta masih banyak pergumulan. Kami ada jemaat tapi belum ada gedungnya. Jadi setiap minggu bergumul dengan gedung dan bayar gedung, saudara. Tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan bela terus. Ya, saya lihat di sini tempatnya sudah wow, sangat luar biasa. Ya, kemarin juga kita lihat tempat di sana. Saya katakan saya menangis lihat gedung itu, saudara. Tuhan, kalau boleh diterbangkan gedung yang di sana ke Jakarta, ditaruh di Jati Bening, saudara. Karena jemaatnya ada, saudara. Tapi itulah pergumulan dari gereja. Kita berdoa terus supaya gereja ini juga dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Ada amin. Baik di Ampel, baik di sini, baik di tempat yang kemarin. Saya bilang Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Kita melihat di sini. Saya selalu katakan, cinta yang sejati itu dari Tuhan. Tapi iman yang sejati dari kita. Saudara, apa respon kita kepada cinta sejati yang dari Tuhan? Berarti iman yang sejati juga. Makanya saya katakan, ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, saya berkata seperti ini, Tuhan, kira-kira saya perlu menikah enggak? Karena jatuh cinta itu sama Tuhan itu di atas segala-galanya. Saudara, merasakan cinta. Saya dipanggil memang dari berbagai sakit penyakit, saudara. Saya pernah sakit kurang lebih 5 tahun. Keluar masuk rumah sakit, dokternya pun bingung ini orang sakit apa. Saya juga bingung, saudara. Akhirnya sampai pernah ke dokter saraf. Karena dipikir ini udah dideteksi. Saya tidak mengerti bahwa ada panggilan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yusuf, saudara? Kita melihat perjalanan hidupnya ketika diawali dengan mimpi. Nah, di situ saudara tantangan. Ketika dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, itulah awal pembentukan Yusuf, saudara. Dia kan di rumahnya pakai jubahnya berbeda dari kakak-kakaknya, saudara. Wajar karena dia itu lahir di hari tuanya Yakub, saudara, dari Rahel, ya kan? Nah, kita melihat di sini apa itu iman yang sejati itu, saudara. Iman yang sejati ketika Tuhan seolah-olah diam dan masa tidak enak, saudara. Padang gurun itu tidak enak, padang belantara apalagi, saudara. Katakan di sini iman sejati merujuk kepada kemampuan untuk memelihara hati yang menghormati dan tunduk kepada Tuhan dalam lingkungan apapun yang kita hadapi. Apakah lagi kesulitan, apakah dalam keberkatan, iman kita tetap kita pelihara. Waktu kami komsel dulu di masa-masa sekolah, kakak komsel saya bilang begini, Ida, saya ketemu kamu 20 tahun lagi. Saya akan lihat kamu tetap melayani Tuhan. Saya ketemu si A, si B 5 tahun lagi. Ternyata saudara, ketika kemarin di masa COVID, mereka lacak Facebook saya. Terus dapat, karena nama saya tidak berubah. Waktu nama saya Ida Purba, susah dilacak. Karena banyak orang Batak, banyak namanya Ida. Tapi ketika nama saya Samrida Purba, langsung diambil. Ini saya ditanya di Facebook. Dia tanya, Ida masih melayani? Siap, Kak. Saya terlalu terngiang-ngiang. Ida, saya ketemu kamu 10 tahun lagi. Kamu tetap di dalam Tuhan.
Saya ketemu kamu 20 tahun lagi. Saudara, ternyata teman dulu pemuritan itu hilang satu-satu, saudara. Entah kemana. Ya, saya dulu ini di dalam perkantas, di pelayanan di kampus, saudara. Ternyata memang ada hilang karena menikah, pindah bendera, ya, saudara. Ya, ada juga karena baca banyak hal, saudara. Karena harta bisa tidak melayani Tuhan lagi. Jadi bersyukurlah jika kita masih ada di sini. Bagaimana Yusuf dibentuk dan dia tetap menjadi orang kesukaannya Tuhan. Sekalipun seakan-akan Tuhan diam di situ, saudara. Kita melihat di situ, saudara. Iman sejati itu ditunjukkan dengan kesetiaan untuk tetap mempercayai Tuhan walaupun tidak menerima tanggapan. Saya terlalu yakin Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, Pak Jimin dan Ibu juga, ya, Pak Jimin dan Ibu juga, Pak Yermia juga, bahkan Pak Johan dengan Ibu Sandra juga, saudara. Saya terlalu yakin ada saatnya Tuhan itu sepertinya diam, ya kan? Justru disitulah sebenarnya, saudara, kita sedang dimurnikan. Kami ingat bagaimana kami berdoa dengan Pak John ini. Jadi waktu itu, saudara, di awal-awal pelayanan, orang tua saya suka bantu. Tiba-tiba mama saya dipanggil Tuhan, saudara. Hilang, hopeless. Karena ya situ saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti aja. Saya mau bekerja. Untuk apa dulu sekolah itu gitu. Tapi di situ Tuhan tegur. Kamu di sini loh. Seperti itu. Oh iya. Jadi Yusuf ini, saudara, bagaimana hidupnya, bagaimana perjalanan hidupnya ini menjadi inspirasi bagi saya, teladan bagi kita. Sampai kapanpun Tuhan akan tetap menyertai kita. Jadi dikatakan di situ, saudara, tetap mempercayai Tuhan walaupun tidak menerima tanggapan. Sebenarnya seperti itu, waktu itu ada ilustrasi. Jadi ketika anak itu naik sepeda, terus anak itu jatuh gitu kan. Bapaknya kayak buang muka gitu kan. Terus dia naik sepeda lagi, bapaknya lihat. Pas anak itu mau jatuh terus dia lihat ke belakang, bapaknya buang muka gitu. Jadi seakan-akan karena bapaknya tahu bahwa anak itu tidak bahaya. Jadi anak itu naik sepeda, terus jatuh, terus pas dia lihat ke bapaknya, bapaknya buang muka. Anak itu berpikir, ini bapakku kok nggak lihat aku gitu. Padahal bapaknya lihat, dia tahu. Demikian juga dengan kita, saudara. Sering sepertinya, apalagi seperti pergumulan. Ya, saya mengertilah pergumulan Bapak dan Ibu Gembala di setiap gereja, mau gereja besar, mau gereja kecil. Mungkin porsinya yang berbeda, kapasitas. Tapi saya melihat kasih Tuhan tetap ada bagi kita. Yusuf ini gambaran seorang memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Kita lihat bisa lihat di Kejadian 37 ayat 24 ya. Saya akan bacakan di situ. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saat itu di mana Tuhan? Dia dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Dalam kesesakan, mungkin dia berkata, abang jangan begini dong caranya. Tapi dia tetap dimasukkan ke dalam sumur itu. Di dalam pelayanan, ya saya bukan mengajar. Kadang kita merasakan Tuhan ini sudah hampir tenggelam. Sudah hampir tidak bisa bayar ini. Sudah hampir tidak bisa begini Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan itu ada selalu bagi kita. Karena makanya dikatakan kalau lagi diproses Tuhan, jangan protes. Ada amin? Karena memang proses Tuhan itu sangat indah. Saudara, kita melewati corona. Manusia itu mulai berpikir. Ketika corona sudah selesai, berpikir, wah nanti amanlah hidupku. Ternyata sekarang malah perusahaan raksasa banyak yang gulung tikar. Tiba-tiba jemaat, Bu, saya udah berhenti. Saudara, tidak ada tempat kita berpijak selain dalam firman Tuhan. Makanya dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, seperti pujian tadi, dan terang bagi jalanku.
Ya, saya kemarin juga saksikan di gereja kami. Ketika dulu, zaman dulu, mungkin seperti inilah di kampung ya. Zaman itu saudara, 7 kilometer menuju gereja. Waktu saya masih kecil sampai SMA, sampai semester berapa saya, gereja itu 7 kilometer. Jadi kami masih di kampung banget. Jadi kampung ini mengingatkan saya tentang kampung saya. Jadi kalau Natal Bapak Ibu, kita bungkus itu sepatu. Saya sudah pakai baju merah, pantopel merah sudah dibungkus. Pakai dari rumah, sejalan hujan, itu sepatu dibungkus saudara. Dibawalah suluh. Ketika suluh, hujan pula. Bagaimana caranya? Kadang berjalan di dalam lumpur, pokoknya Natal, harus ikut Natal. Saudara, jadi ternyata sesudah saya merenungkan itu, oh ini rupanya maksud Tuhan. Ketika kita ada di padang belantara, ketika kita ada di padang gurun, selama ini, saya katakan selalu sama suami saya, kadang ya, orang-orang itu kok enak banget ya, gitu ya. Tapi ternyata saudara, apakah kita masih berdiri sampai detik ini dalam Tuhan? Karena banyak sekarang hamba-hamba Tuhan juga jatuh saudara. Kita kebetulan banyak kenalan dengan orang-orang yang ada. Dan hamba Tuhan juga banyak kita kenal. Saudara, banyak juga yang menipu. Ya. Kemarin kita cerita sama Pak Johan, si A, si B bisa ngibul di mimbar Bapak Ibu. Dan itu tidak asing lagi. Ya, mengerikan. Tapi menjaga integritas kita menjadi hamba Tuhan yang tetap murni. Ketika Tuhan mengizinkan, lihat bagaimana hidupnya Yusuf. Tetap dia menjaga kemurnian imannya, iman yang sejati itu kepada Tuhan. Tadi sudah saya bacakan semua, pasti Bapak Ibu sudah bisa mengambil intinya dari situ saudara. Tetap dia melakukan yang baik. Makanya ketika dia masuk penjara pun tetap dia menjadi kepala di situ. Saya terlalu yakin Bapak Ibu, jika kita berdiri sampai saat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya tetap bilang sama Pak Gembala seperti ini, sama Pak John, lebih bagus kita tidak makan daripada begini. Ya, jangan lihat Pak John ini kayak gagah begini, pekerjaannya hari-hari ngangkat galon air saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh ngangkat galon, tapi aku tidak pernah begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang tetap kami pelihara. Pak Johan dan Ibu Sandra suka main ke rumah. Ya. Tapi kita bersyukur, dan itulah keteladanan yang bisa kita berikan kepada jemaat saudara. Ya, kan kadang kita gini, ya kalau Tuhan tahu kebutuhan saya, kalau dia lihat, itulah gembala kan kadang gini. Sebenarnya dia tahu kebutuhan kita, tapi kalau jemaat itu tidak Tuhan jamah, mau bilang apa kita? Iya kan? Wah, ada goal proyek, ciprat enggak ya? Saudara, janji manusia itu banyak yang gombal. Pak Gem doakan ya, gembalanya masih berlutut, Tuhan berkati si A. Udah gol, nggak dikasih tahu, gembalanya masih berdoa, saudara. Tapi saudara, apakah kita masih ada berdiri sampai saat ini? Karena dunia ini hanya sementara. Pikiran saya selalu begitu. Tuhan, kalau nggak ada makan puasa. Tapi puji Tuhan, kita tidak pernah puasa gara-gara tidak ada makanan. Memang pengen puasa, iya kan? Jadi kita berdoa terus dan berdoa. Bagaimana imannya si Yusuf di sini? Sangat-sangat luar biasa. Ketika saya membaca di sini, saudara, ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, Tuhan di mana ya? Mungkin itu juga menjadi pergumulan kita. Kita buka di Kejadian 37 ayat 28. Ya. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Kejadian 37 ayat 28, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, bisa aja waktu itu Yusuf bilang gini, Tuhan, aku sudah diangkat, saya pikir itu udah masa kelegaan, ternyata dijual lagi. Ternyata itulah perjalanan hidupnya menuju ke istana orang kedua. Ada amin? Orang kedua loh. Siapa orang kedua kita saat ini? Menuju ke istana jadi orang kedua. Tapi itu harus dilewati proses demi proses itu. Ketika saya melihat, saya bukan promosi ya,
Nah, kebetulan seminggu lalu Pak John ditabiskan jadi ketua Mada DKI. Berarti pertama itu pusat, kedua Mada. Saya bilang itu ya saudara, ya berarti Tuhan itu luar biasa. Makanya apapun yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, kalau itu memang proses yang harus kita lalui, jangan protes gitu kan. Kadang kita melihat, kok prosesnya dia enak ya Tuhan. Siapa bilang? Ya. Enggak, kebetulan banyak yang konseling kepada kami orang-orang yang berduit saudara. Tapi sedikit pun tidak pernah kita sharing dengan mereka mengenai duit. Ya, mengenai proyek, mengenai apa, Pak John doakan ini sekian ini. Yes, kita berdoa saudara. Tapi kita tidak pernah berkata apapun. Kalau Tuhan jamah hatinya, berkat dari bangsa-bangsa dari barat, utara, selatan akan Tuhan kirimkan. Kami namanya GGV Philadelphia, Bapak Ibu. Kita terlalu percaya. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Ya, berharap kepada manusia itu kecewa saudara. Ya. Tuhan diam sepertinya saat Yusuf dijual kepada orang asing seharga 20 sikal perak. Di dalam hidup kita pun, Tuhan sampai kapan ini proses ini? Tapi kita percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan diam saat Yusuf bekerja sebagai budak, saudara. Ya, dia di rumah Yakub dikenakan baju yang indah. Kita tahu ketika jubah itu dibuka, disitulah sebenarnya segala kesombongan, keangkuhan kita. Dan dia harus masuk di dalam didikan Tuhan. Jubah yang indah itu harus dibuka untuk kita masuk di dalam didikan Tuhan. Kita melihat bagaimana dia dikasih jubah yang maha indah ketika dia tinggal bersama dengan orang tuanya. Tapi ketika dia masuk di dalam didikan Tuhan, jubah dibuka, bahkan dia dimasukkan ke dalam, diolok-olok sama abang-abangnya saudara. Tapi itulah yang membuat dia sampai orang kedua di istana Firaun. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dia ketika dimasukkan di penjara, ya difitnah saudara. Ketika sampai, nah ini dia. Ketika sampai di istana, ya di rumah Potifar saudara. Bukan selesai. Malah dia di situ jadi apa saudara? Tapi udah hampir-hampir saudara. Ya, ternyata itu belum selesai juga. Dia harus dimasukkan di penjara lagi 2 tahun lagi. Ya, kalau bisa dibaca lagi nanti ya. Dia dimasukkan di situ. Tapi sangat luar biasa saudara. Sekalipun tidak menerima tanggapan, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tidak tawar hati. Ngeri ya. Itulah menjadi penguatan bagi kita pada siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa problem yang kita alami di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam penggembalaan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengalami persoalan, orang bisa berpikir gini, negatif. Contoh, ya, ketika seseorang mengalami masalah, contohnya ketika Bapak Gembala, Bapak John saya katakan, orang bisa melihat 2 versi. Ya, contoh ya, ada di tempat kami lah, seorang hamba Tuhan mengalami dilema mengenai anak. Kalau saya melihat cukup luar biasa Bapak ini. Ketika kita hamba Tuhan diuji, anak kita bermasalah saudara, saya katakan maju terus. Tapi yang satu berkata, percuma deh hamba Tuhan, kok anaknya seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tergantung bagaimana mata rohani orang itu melihat kita. Justru ketika dia mampu mengalami persoalan itu, disitulah kita lihat apakah kita menghakimi atau kita menghujat. Saudara, saya teringat ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Siapa yang menghujat? Ya, yang di kiri bilang gini, woi, lihat dong kita ini disalibkan. Kalau kamu berkuasa,
Itu tipe-tipe manusia sebenarnya di akhir zaman ini. Tapi yang sebelahnya bilang, hey, kita patut loh mengalami ini. Makanya saya lihat, ketika menghadapi persoalan, saya melihat begitu luar biasanya. Cara pandang manusia itu berbeda. Makanya saya katakan gini sama Pak John, Pak, ini begini, ini begini. Pak John selalu bilang, lakukan yang benar. Jangan dipikirkan kata si A, kata si B. Nanti kita bisa mati muda. Jadi Pak John itu selalu oh ya juga ya. Makanya banyak hamba Tuhan tiba-tiba serangan jantung. Dipikirkan omongan si A. Kalau jemaatnya 100, omongannya 100 dong saudara. Jemaatnya 50, pikirnya juga 50 saudara. Ya kan? Tapi ternyata di situ saudara, ketika kita tidak usah mendengarkan, bahkan dikatakan kalau kita mendengarkan semua omongan orang, nanti pembantu pun yang kita pun bisa galau. Tapi pada siang hari ini kita belajar dari seorang Yusuf tetap tegar berdiri. Dia difitnah saudara. Betapa mengerikan. Padahal kemarin Bapak Johan sudah khotbah. Yusuf dengan Daud berbeda. Dia yang benar, lari dia saudara. Padahal tidak ada orang di rumah itu, dia lari. Ya, bajunya tinggalin di situ. Itu pasti menciptakan prediksi yang negatif. Lihat ini, bajunya ini sebagai bukti. Dan Potifar percaya, makanya dia di penjara. Tapi itu tetap dalam rentetan prosesnya Tuhan untuk Yusuf masuk ke orang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini mungkin kita sering disalah mengerti manusia, disalah mengerti orang. Yang penting kita tidak disalah mengerti Tuhan. Iya, saya terlalu yakin. Saya kalau udah lagi gelobet gitu ya, galau. Saya ingat Yusuf saudara, saya ingat Daud ya, bagaimana dia dikejar-kejar Raja Saul, tapi dia tidak pernah membalas. Dia selalu katakan, saya tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau orang ngata-ngatain gembalanya, saudara saya berpikir gini, berarti gembala itu spesial di matanya. Ada amin? Iya dong, berarti kita spesial di maunya dia, mungkin gembalanya itu harus jadi superhero saudara. Ya, makanya saya terlalu percaya biasanya pendeta penginjil pasti dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya, sehingga tidak ada lagi omong sana omong sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa berbahagianya kita pada siang hari ini melihat kisah daripada Yusuf ketika dia difitnah saudara. Bahkan ada bukti. Nah ini yang mengerikan, ini buktinya. Bayangkan saudara, saat ini banyak saksi palsu. Ini kalau dibilang istrinya Potifar ini saksi palsu. Ini buktinya, bajunya. Dia mau memperkosa saya. Ini buktinya. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia memang dipenjara, tapi apa yang terjadi? Kita melihat di sini sangat-sangat luar biasa. Bagaimana pembelaan Tuhan. Itulah yang membawa dia terus sampai kepada orang kedua di Mesir. Bahkan dikatakan di situ ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dahsyat nggak itu Bapak Ibu? Luar biasa. Tetap kalau kita melakukan yang benar, ya itu akan terang benderang nanti pada akhirnya. Makanya saya selalu katakan, ya di dalam penggembalaan saudara, kesepakatan itu sangat-sangat penting. Itulah modal kita di dalam pelayanan suami istri. Saya melihat Bapak dan Ibu di tempat ini, Bapak Jimin dan Ibu sangat luar biasa. Intinya di dalam pelayanan itu, Pak Johan dengan Ibu juga, kesepakatan. Itu yang paling utama. Ketika apapun kita hadapi di luar sana, partner kita ini loh, teman seperjalanan kita ini yang tidak ada duanya. Ya, tidak ada duanya teman seperjalanan sampai maut memisahkan. Kita tidak pernah nyatu dengan anak kita. Kita tidak pernah nyatu dengan orang tua kita, tapi kita nyatu dengan pasangan kita. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah sakiti pasangan. Jangan pernah sakiti pasangan kita, karena kita ini dua menjadi satu, ya. Jadi dalam pernikahan itu sangat-sangat luar biasa. Di dalam setiap khotbah saya selalu bahas suami istri, karena disinilah terletak segala sesuatu kesepakatan. Karena dikatakan di Matius, dua orang sepakat,
doa akan dijawab oleh Tuhan. Ya, kita tidak pernah satu dengan orang tua kita, dengan anak kita sekalipun. Ya, sedarah iya, orang tua juga sedarah. Tapi dengan pasangan, dua menjadi satu. Makanya ketika kehilangan pasangan, separuh dari jiwa hilang. Ya, haleluya. Kita melihat bagaimana Yusuf, saudara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan Tuhan dibuat berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kadang kita itu ada saatnya kok lama banget ya Tuhan? Waktu kita bukan waktunya Tuhan, saudara. Waktu kita gampang bagi Tuhan untuk menjawab pergumulan kita. Manusia itu pada dasarnya egois. Kalaupun itu menyenangkan hati kita, kalau tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara, saya kalau boleh memilih, saya tahu perjalanan ke sini berapa jam gitu ya dari Jakarta. Ya, anak saya itu nggak bisa lupa sambal mamanya, sambal Batak, saudara. Ini udah makan deh, udah ntar aja gitu kan. Kepikiran saya. Kalau untuk kesenangan kita, pasti kita berpikir, aduh kasihan anak. Tapi memang kami udah biasakan mereka, kami tinggalkan untuk pelayanan. Ya, udah kami biasakan. Nanti beli di warteg deh, beli ini, beli itu. Iya mah. Saya tanya, udah makan belum? Seperti itu. Makanya dulu saudara, dulu saya punya peliharaan. Ada anjing, ada kelinci. Ketika masuk dalam pelayanan saya stop. Dan ketika anjing saya mati saudara, banyak yang kasihan sama saya nangis sudah. Banyak yang kasihan sama saya gini, Bu masih ada anjing di sana, jemaat mungkin kasihan. Karena anjing saya itu saudara, anjing satu RT saudara. Kemana saya berjalan dia ikut. Saya duduk rapat di RT dia ikut rapat. Saya pergi ke tukang sayur dia ikut saudara. Ketika malam tiba dia duduk di luar untuk penjaga. Ketika siang dia masuk ke dalam. Kenapa? Apa kaitannya dengan sini? Saya tidak mau direpotkan oleh apapun lagi, karena peliharaan itu ternyata menyita pikiran. Ya saudara, tahun 2016 Tuhan izinkan kami menginjak tanah perjanjian. Jadi yang saya pikirkan, anjing saya tinggalkan 2 minggu sudah. Waduh, mikir saya tanya tetangga saya, liatin anjing saya dong. Liatin anjing saya dong. Saudara, apa yang terjadi ketika saya pulang? Anjing saya itu diam. Namanya kan Badi. Ketika saya panggil, Badi, dia lari kencang, dia loncat, dia peluk saya saudara. Saya bilang, Pak, kalau si Badi ini sudah berakhir, saya akan stop pelihara binatang. Karena ada hal-hal yang hanya untuk kesenangan saya. Banyak juga orang, aduh kalau pergi pelayanan, nanti anjing saya gimana? Nanti peliharaan saya bagaimana? Sekarang tidak ada lagi tuh saudara. Apapun sekarang yang menghalangi saya untuk itu, saya akan singkirkan karena waktunya sudah sangat dekat saudara. Bagaimana Yusuf di sini tidak memusingkan lagi dirinya, tidak memusingkan lagi pembicaraan satu istana itu kepada dia saudara. Makanya dia bilang, silakan fitnahkan apapun saudara, tapi tetaplah kita di jalurnya Tuhan. Jangan juga kita masa bodoh. Nah itu permasalahan juga. Ya, biarin aja apa kata orang, tetap saya seperti ini. Selingkuh mah jalan, judi mah jalan, biarin aja Pak. Itu hati-hati saudara. Makanya bagaimana ciri iman sejati itu saudara? Saya katakan tadi, ada cinta sejati dari Tuhan. Dari kita ada iman yang sejati sampai Tuhan memanggil kita. Sampai janji kita dengan pasangan juga begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai maut memisahkan kita, baik dalam suka maupun duka. Itulah rahasianya tadi suami istri. Tapi ini sampai terus terngiang-ngiang di kuping saya apa yang diperkatakan kakak komsel saya waktu kuliah. Ida, ketika saya ketemu kamu 20 tahun lagi, betapa bangganya kakak saya itu. Ketika saya ada di dalam pelayanan, dia katakan, Ida, kamu kalau jadi ibu gembala, saya jadi hormat sama kamu. Dia kata seperti itu. Luar biasa. Terus saya katakan, Kak, saya ingat apa yang kakak bilang waktu saya umur 20 tahun, umur 19 tahun waktu saya di kampus. Ida, saya ketemu kamu, tetap
di dalam pelayanan. Ternyata ketika cross check, banyak yang sudah hilang dari peredaran. Saudara, tetaplah setia. Saya katakan, apa iman yang sejati itu? Ciri-cirinya, tetaplah berdoa saudara. Sekalipun doa kita sepertinya belum. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Itu kita sudah tahu ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu sudah jelas itu saudara. Makanya saya sangat senang. Lagi di sini naik gunung, turun gunung kemarin kemana tuh? Yang tempat ibadah itu indah saudara. Ya walaupun ada di situ durian nggak bisa dipetik, tapi indah banget. Aku foto saudara, nanti aku kirim. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, doa, tetaplah berdoa. Itulah lambang, itulah tanda kesehatan kita. Sekalipun sepertinya Tuhan tidak menjauh, tetaplah berdoa. Makanya dikatakan bukan kadang berdoa, kadang tidak, ya kan? Tetap berdoa siang dan malam, ya. Tetaplah ada di persekutuan, Ibrani 10 ayat 25. Tetaplah baca Alkitab. Nah, baca Alkitab ini saudara, kebetulan di gereja kami ada 4 grup. Jadi dulu ada 1 pasal, ada 2 pasal. Sekarang ada yang 3 pasal itu 3 grup. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ikut grup seperti itu. Nanti kalau mau bisa saya ini. Jadi ada yang 3 pasal, tapi bukan hanya dari gereja itu. Jadi 3 pasal sehari masuk grup ini, ada yang 3 pasal lagi, ada dulu 5 pasal. Kami masuk di dalam 7 pasal sehari. Tapi tadi malam saya bolong saudara, saya ketiduran. Jadi 7 pasal itu bisa dicicil, pagi 2 pasal, siang 3 pasal. Itu 7 pasal sehari. Ya, kami sudah lewat kemarin 1 kali, 2 kali saya bolong. Jadi besoknya baru saya baca. Bukan mau jago-jagoan, wah aku hebat, tidak. Tapi di situ kalau kita ada dalam grup, umpamanya 1 grup 15 orang. Weh, si Anu sudah baca, saya belum baca. Kan bagus. Bu, saya baca kok nggak ngerti. Baca terus. Karena itu bukan ada Roh Kudus. Ya. Puji Tuhan, ada yang namanya di gereja kami itu grup Mak Rempong. Jadi anak-anaknya masih kecil saudara. Saya buat mereka 1 grup, ternyata lancar. Sekarang mereka sudah hari ke-200 sekian baca Alkitab itu. Jadi ada itu, kan ada hostnya nanti, selamat pagi, hari ini bacaan kita pasal sekian gitu. Jadi dari kejadian sampai dari kejadian sampai Wahyu. Jadi mulai baca, sudah baca dia lapor kejadian ini sudah kasih contoh seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ saya bisa pantau jemaat apakah mereka baca Alkitab apa enggak. Ya. Jangan seperti ada 1 ilustrasi. Udah jam berapa ini ya? Ada 1 ilustrasi saudara. Mungkin udah pernah Bapak Ibu dengar itu. Nah, kalau pendeta biasanya udah tahu ini. Jadi ada jemaat baru. Pendeta ini berkunjung ke rumah jemaat ini. Nah jemaat ini perabotnya belum banyak. Sendoknya baru 4, piringnya baru 4, gelasnya baru 4. Jadi pendeta ini mengunjungi. Tiba-tiba pulang, sendoknya hilang 1. Nah, jemaat baru bilang begini, masa pendeta curi sendok saya? Gitu kan. Tapi dia simpan dalam hati. Nanti saya tanya di gereja. Enggak jadi. Sebulan kemudian pendetanya ngundang. Ya. Kamu sekarang saya undang untuk komsel. Kemarin kan pendetanya udah kunjungan. Sekarang kita komsel di rumah gembala. Oh, pendeta. Wah, kebetulan nanti saya tanya nih, waktu pendeta datang ke rumah saya, sendok saya hilang 1. Saudara, apa yang terjadi? Pas datang, Pak Pendeta maaf, waktu Bapak ke rumah saya, sendok kami hilang 1. Oh, pendetanya bilang begini, hilang ya? Oh, hilang. Sendoknya saya selipin di dalam Alkitab. Berarti sebulan tidak baca Alkitab. Kalau dia buka Alkitab besoknya, pasti ketemu sendok itu di situ, saudara. Jadi ternyata dalam sebulan pendetanya bisa tahu. Oh, ternyata ini jemaatku tidak buka Alkitab dalam sebulan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, zaman itu kan masih pakai Alkitab, sekarang udah pakai Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan.
Dari laporan jemaat setiap hari, saya lihat, oh ini belum baca. Ada yang udah jauh dikejar, ada yang 10 hari dia baca. Gak apa-apa. Ada yang udah 15 hari dia baca, mungkin lagi enak. Nah, disitulah kita tahu berarti dia mood on the mood baca firman. Tapi kalau setiap hari dia lapor, tapi tetap saudara, program ini dia gagal, program berikut kita buat lagi. Akhirnya banyak yang lulus. Waktu itu saya kasih hadiah saudara. Kita bikin juga sertifikatnya. Pembacaan Alkitab 3 pasal sehari sudah lulus. Siapa lagi mau ikut? Ada yang kapok saudara. Anak saya bilang begini, Pak, anak saya yang itu sekarang semester 2, dia bilang begini, Ma istirahat dulu ya Ma. Dia coba ngikut Bapak Ibu, benar. Jadi tapi kayak beban sama dia bilang, aduh belum baca Alkitab lagi gitu. Jadi kalau dia main, aduh belum baca lagi gitu. Tapi ketika kita sudah mulai baca Alkitab Bapak Ibu, itu menjadi gaya hidup. Sakau kalau tidak baca firman. Ada amin adik-adik? Ya, adik-adik yang di belakang. Ya, saudara coba paksakan diri kita untuk baca firman. Karena disitulah kita dapat harta-harta rohani, harta karun yang tidak kita dapatkan di mana-mana. Ya, jadi saya katakan, cinta sejati itu kita tunjukkan, iman sejati kita tunjukkan dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam doa-doa kita saudara, bahkan di dalam persekutuan kita, di dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada pada siang hari ini saudara. Saya terlalu percaya, kalau sudah kairosnya Tuhan, tidak ada yang dapat menghalang. Ketika berkat itu, berkat jasmani, berkat rohani, itu sudah menjadi bagian kita saudara, tidak ada yang dapat menghalangi saudara. Ketika keberangkatan kami tahun 2016 ke Israel, tiba-tiba ada yang WA, kita lost contact 10 tahun dengan yang mengajak, tapi puji Tuhan masih ada nomor. Pak John, tanggal sekian sampai tanggal sekian, apakah ada waktu? Itu pun jam 10 malam. Sekarang lihat, mau kemana ini? Ke Israel. Saya sendiri Bu, sama ibu. Pak John bilang saya nggak mau kalau sendiri, soalnya 2012 Pak John itu udah pernah juga ke sana. Kasih anugerah saudara. Ketika kesetiaan kita melayani Tuhan, Tuhan yang melihat Bapak Ibu. Ya, terlalu banyak pertolongan Tuhan, terlalu banyak mukjizat Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita. Percaya dalam waktu-waktunya Tuhan. Kita percaya apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu di tempat ini, apa yang menjadi pergumulan untuk di Ampel juga, kita berdoa. Tetaplah kita setia, tetaplah kita yakin dan tetap menjalankan, tetap ada di jalurnya Tuhan. Kita tidak lari daripada situ. Karena apa saudara? Banyak orang yang lari sekarang ini, meninggalkan penggembalaan juga, meninggalkan kesetiaan dan bisa juga pindah. Karena apa saudara? Urusan perut sejengkal, urusan masalah hidup. Padahal kita tidak tahu. Ketika kita proses ini, jangan protes. Disitulah kita tahu bahwa berkat Tuhan sudah menunggu kita saudara. Ya, kita akan naikkan satu pujian, cinta sejati yang daripada Tuhan. Saat ku renungkan, bisa deh ya. Saat ku renungkan hidup bersama